Ini fenomena ini. Rata-rata perempuan suka dandan ketika keluar rumah. Sebenarnya wanita yang sedemikian tidak layak, tapi sulit wanita, karena kesukaan wanita memang berdandan. Kenapa kok sudah berdandan? Ya itu adalah watak dan karakternya untuk menarik perhatian. Beda kalau dengan laki-laki tidak suka berdandan. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Fathul Izar. Insyaallah secara kajian kitabnya ini insyaallah pertemuan sekarang ini pertemuan yang terakhir atau khataman kitab ini. Tapi kalau yang terkait dengan pertanyaan atau hal-hal yang berbau dengan Fathul Izar, berbau dengan kitab Qurratul Uyun, insyaallah kita tetap akan mengkajinya sesuai dengan pertanyaan atau fenomena yang terjadi. Halaman 15, nafisatun ay hadhihi nafisatun. Ini adalah sesuatu yang bernilai, yang berharga. Qala berkata al-hukama, siapa orang-orang yang bijaksana. Man barang siapa wajada menemukan fil mar'ati pada seorang wanita asyrata awsafin pada 10 sifat fala yanbaghi maka tidak seharusnya akhduha apa mengambil perempuan itu. Pada paragraf ini al-hukama mengatakan barang siapa menemukan 10 sifat pada seorang perempuan maka perempuan tadi tidak layak untuk dinikahi. Bahasanya la yanbaghi akhduha, tidak layak untuk diambil, artinya tidak layak untuk dinikahi jika kamu menemukan 10 sifat pada perempuan. 10 sifat itu nanti kita akan memaknainya. Tapi ini jangan kemudian kalian mengklaim kalau orang yang punya sifat ini buruk. Jangan, karena sejatinya masing-masing orang itu punya kelemahan, punya kelebihan. Mungkin memang kelemahannya di situ. Tapi karena hidup ini boleh berikhtiar, boleh memilih, lalu kemudian kita akhirnya setelah berikhtiar, berproses memilih yang terbaik, kok ternyata dapatnya yang baik, itu berarti sudah takdir kita. Tapi setidaknya kita mengkaji ini bisa menjadikan sifat-sifat ini sebagai rambu-rambu yang kita tidak boleh sampai melintasinya, kecuali memang sudah menjadi takdir kita. Apa saja sifat yang dimaksud dari 10 sifat itu? Ahaduha, salah satu dari 10 sifat kaunuha adalah keberadaan perempuan tadi. Kaunuha adalah keberadaan perempuan qasiratal qamati, adalah pendek postur tubuhnya. Kalau perempuan pendek postur tubuhnya dianjurkan tidak kamu nikahi. Atsani, adapun yang kedua kaunuha adalah keberadaan perempuan qasiratas sya'ri, adalah pendek rambutnya. Kemudian sifat yang kedua, kalau perempuannya itu berambut pendek juga dianjurkan tidak dinikahi. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga rafi'atul jasadi, adalah tinggi jasadnya, tinggi tubuhnya, tinggi badannya. Berarti dari poin pertama, poin kedua, poin ketiga di sini sarannya akhirnya memilih yang sedengan, yang tengah-tengah saja, tidak pendek, tidak tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, salitatul lisani, adalah yang lancang mulutnya, lancang lisannya. Lancang lisannya berarti mulutnya suka ngomel, lisannya suka ngomel. Wanita yang sedemikian tidak layak untuk dinikahi. Al-khamisu, yang kelima, kaunuha munqati'atal auladi. Kaunuha munqati'atal auladi adalah keberadaannya perempuan munqati'atal auladi, adalah terputus anak-anaknya. Berarti anak-anaknya ini terputus. Berarti wanita tadi apa? Mandul, tidak bisa melahirkan. Tidak dianjurkan kamu mencari atau menikahi wanita yang mandul. Karena antara tujuan pernikahan ini agar kita ini punya keturunan,
Sehingga ketika keturunan ini terus-menerus berkelanjutan, kamu kan juga punya banyak pahala kalau kamu sukses mendidik anak dan cucumu. As-sadisu yang keenam kamu adalah keberadaan perempuan indaha inadun, yaitu memiliki sifat keras kepala. Dikasih tahu ngelawan, kemudian disuruh begini, wes pokoknya semau dia, terserah dia. Kalau pakai bahasa Madura gimana? Kardiman ya. Karbetibi sepenting nyaman. Ngono, lek pakai bahasa Jawa apa wi? Ya. Ya padha kardiman. Karbe dhewe sing penting nyaman. Nah, ini wanita-wanita yang kayak gini tidak layak untuk dinikahi. Mursyid paham dari Sulawesi? Paham ya, maksudnya paham? Ya. Santri Ma'had At-Tamim ini wow, multi etnis, lintas pulau ya. As-sabi'u, adapun yang ketujuh kaunuha adalah keberadaan perempuan musrifatan mubadziratan, wanita yang musrifah. Musrifah itu boros, berlebih-lebihan. Mubadziratan itu dia suka menghamburkan uangnya. Jadi mubadzirah itu adalah wanita yang suka menghambur-hamburkan uang. Wanita yang sedemikian tidak layak untuk dinikahi. At-taminu, adapun yang kedelapan kaunuha adalah keberadaan perempuan tawilatal yadi, adalah panjang tangannya. Panjang tangan ini kalau makna hakikatnya berarti tangannya panjang. Kalau makna yang lain dalam bahasa Indonesia itu adalah pencuri. Atasi'u, adapun yang kesembilan kamu adalah keberadaan perempuan tuhibbuz zinata, suka berhias, suka berdandan indal khuruji, ketika keluar rumah. Ini fenomena ini. Rata-rata perempuan suka dandan ketika keluar rumah. Sebenarnya wanita yang sedemikian tidak layak, tapi sulit wanita karena kesukaan wanita memang berdandan. Kenapa kok sudah berdandan? Ya itu adalah watak dan karakternya untuk menarik perhatian. Beda kalau dengan laki-laki tidak suka berdandan, karena yang bisa membuat tertarik mungkin mulutnya, aksinya, bukan dengan dandanannya. Kalau perempuan ya itu adalah bahasa tubuh perempuan. Tapi kalau saran saya, sebenarnya kalau mau berdandan itu justru yang baik itu seorang istri itu dandannya di rumah, di depan suaminya. Ketika keluar ya biasa-biasa saja. Yang penting ya tidak sampai bau atau kotor. Artinya etis lah secara tradisi. Kan seperti itu. Dandan ini kan bagian dari tradisi, karena dandan ala Turki dengan dandan ala Korea, dandan ala Indonesia kan beda. Seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan tradisi, juga tidak kemudian wow melewati batas-batas dari tradisi ya. Al-ashiru, yang ke-10 kaunuha adalah keberadaan perempuan mutallaqatan, dicerai, ditalak, min ghairihi, dari lelaki lain. Menikahi janda itu ternyata tidak dianjurkan, karena janda itu adalah orang yang pernah dicerai oleh lelaki lain. Ini sifat 10 ini adalah sifat idealis. Kalau misalnya Fadil menemukan saya cari perempuan yang dia postur tubuhnya tidak pendek, kemudian rambutnya juga tidak pendek, tubuhnya juga tidak tinggi, kemudian lisannya manis, tidak kejam, tidak tajam, tidak menjengkelkan, tapi ternyata boros. Kalau pengen 10 ini hilang ya sulit. Sudah saya ketemukan yang 9 Ustaz, tapi salah satu dari 10 itu apa? Orangnya suka dandan kalau keluar rumah. Apa kamu tidak mau? Akhirnya bingung. Kalau cari yang idealis 10 gini, bisa jadi kamu juga tidak nikah-nikah. Kan begitu. Artinya kalau bisa dihindari, kamu menemukan ini hebat, ini hebat, ini hebat, ini hebat, kan kamu bisa milih yang terhebat. Ini baik, milih yang terbaik. Cuma kadang ketika memilih yang terbaik dipilih, dia yang tidak mau sama kamu. Katanya Rasulullah SAW, wanita dinikahi itu karena ada 4 hal. Di antaranya adalah karena kecantikannya, karena nasabnya, karena kedudukannya, karena hartanya. Kemudian Fadil itu Ustaz, saya pengen cari perempuan yang punya 4 poin itu.
kaya, cantik, dari keturunan orang hebat, orang baik, garis keturunannya baik, agamanya baik, berpegang teguh pada agama. 4 ini saya pengen mendapatkan, Ustaz. Saya jawab ke Fatih, kalau kamu cari 4 poin ini melekat pada seorang perempuan, biasanya muncul poin kelima. Apa itu, Ustaz? Orangnya tidak mau sama kamu. Nah, seperti itu. Yang kamu minta 4 poin, biasanya muncul poin kelima. Orangnya tidak mau sama Fadil. Idealis itu boleh, tapi kalau makom ini agak berat. Pertanyaannya kan satu, siapa kamu, Dil? Kalau Fadil bisa menemukan perempuan yang punya 4 poin ini, biasanya memang muncul poin kelima, Fadil. Orangnya tidak mau sama Fadil. Kan ngenes ini kan. Lebih baik cari 3 poin, tapi nanti pada satu saat akan melahirkan 4 poin. Ya paling tidak mungkin kalau remaja-remaja kayak kalian pasti yang dicari paling cantik. Ya paling tidak cantik dengan agamanya baik lah. Sudah titik di situ. Kalau orang sudah menikah, dia sudah memenuhi syarat menjadi orang kaya. Tapi belum jamin kaya nih. Tapi syarat untuk menjadi orang kaya dia punya. Kayak Sofi mau jadi orang kaya belum nikah, dia sudah tidak lolos sensor karena syaratnya belum dia laksanakan. Kemudian setelah menikah mursyid kok belum kaya, tambah syarat kedua, sodakohnya diperbanyak. Sudah di sodako kok belum kaya, takdir sudah. Nah ini deh. Adapun ini akhir rumah adalah akhir sesuatu. Yasara yang telah memudahkan Allah, siapa Allah Ta'ala maha tinggi, Allah lana kepada kita, jam'ahu untuk menghimpunnya, falillahi bagi Allah alhamdu segala puji, wassana'u dan segala pujian, ala kulli halin atas setiap hal, atas setiap tingkah, atas setiap kondisi. Waskas salati wat taslim, adapun paling baiknya rahmat, wat taslimi dan keselamatan, ala sayyidina semoga tercurahkan kepada baginda kita Muhammadin Nabi Muhammad, wa man walahu dan orang-orang yang mengikuti beliau, khairi sahbin wa alin sebaik-baiknya sahabat-sahabat beliau, wa alin dan keluarga beliau. Tak lupa pengarang kitab Fathul Izar ini bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah atau falillahil hamdu wassana ala kulli hal. Kemudian beliau juga tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammadin wa mawala khairi sahbi wa al. Yang terakhir, nas'alu dan kami memohon Allah kepada Allah ayyufiqana agar menunjukkan, agar memberikan taufik kepada kami li salihin a'mal pada amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik, wa ayya umma naf'a hadhil kurasata dan agar meratakan manfaat dari lembaran ini, dari karya ini, al-haqirata karya yang sederhana, karya yang remeh, liman hiya lahu minan nisa'i war rijal kepada orang yang mana al-kurrasa. Al-kurrasa ini maksudnya lembaran kecil di sini. Ya maksudnya karya kitab ini. Liman bagi orang hiya lahu yang mana karya remeh ini menjadi bermanfaat kepada orang tadi. Siapa yang dimaksud orang tadi? Minan nisa'i berupa para wanita, wal rijali dan para lelaki. Amin. Semoga Allah mengijabah. Yang terakhir, kami meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala menunjukkan kita kepada amal yang baik, memberikan taufik, petunjuk kepada kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dan semoga Allah Ta'ala juga meratakan manfaat al-kurrasatil haqirah. Ya umma naf'a hadhil kurrasatil haqirah, manfaat dari karya remeh ini kepada siapa? Liman hiya lahu minan nisa'i war rijal, kepada para wanita dan para lelaki yang mendapatkan manfaat dari kitab ini. Amin. Semoga Allah Ta'ala mengijabahi. Di akhir itu ada syair. Qultu, saya berkata, kama qala, sebagaimana berkata siapa syair. Amutu, meninggal siapa aku, wa yabqa dan tetap kullu ma qad katabtuhu, setiap apa yang sudah aku tulis. Fa ya laita man yaqra'u kitabi da'aliya, semoga saja orang yang membaca kitabku da'aliya, ia berdoa untukku. Jadi beliau ini, pengarang kitab ini, mengutip salah satu syair. Amutu wa yabqa kullama qad katabtuhu,
aku akan mati, dan setiap yang aku tulis ini akan abadi. Faya laita man yaqra'u kitabi da'aliya. Semoga saja orang yang membaca kitabku doakan untukku. Ini ada pesan luar biasa. Apa pesannya? Kita ini akan meninggal, gitu. Terus apa yang mau kita berikan kepada generasi setelahnya? Kamu harus bikin sejarah, nulis karya yang bermanfaat, nulis kitab, mengarang kitab, seperti itu. Bukan tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat, karena itu juga akan abadi kalau tidak di-delete sama kalian. Di-delete pun juga belum tentu aman, karena bisa dikembalikan lagi. Itu akan abadi. Masa keburukan? Jangan. Misalnya Fadil jadi YouTuber, YouTube itu harus yang bermanfaat. Jangan kemudian mengajari umat yang berbuat buruk, berbuat jahat, karena itu akan abadi. Hidup ini tidak semata-mata dengan AdSense-nya dolar. Seperti itu. Ada pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita buat dan kita laksanakan. Nakhtatim hadzal liqa, kitab ini sudah hatam secara tema dan secara kajian. Mungkin yang bisa berkembang adalah terkait dengan tanya jawab yang berhubungan dengan Fathul Izar dan Qurratul Uyun. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan.